Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jami'at rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam ini, yang masih memberikan kita panjang umur, masih berada kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lewat. Karena di antara suasana yang cukup ekstrim hari ini, kita merasakan suasana pandemi COVID-19. Karenanya saya turut mendoakan semoga kita semua senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa, mendoakan mereka yang sakit, terpapar positif COVID-19 ini, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, dan semoga badai corona cepat berlalu meninggalkan kita semua. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang kematian. Kematian bagian daripada takdir yang mengikuti setiap perjalanan manusia. Ketika ada di antara keluarga kita meninggal dunia, sedih itu bagian daripada fitrah manusia. Ada orang tua ditinggal mati anaknya, dia sedih. Ada anak ditinggal mati sama orang tuanya, dia nangis. Istri ditinggal mati suami, dia gundah gulana hatinya. Bahkan ada suami yang ditinggal mati oleh istrinya, dia kawin lagi tuh. Ya, nggak kawin lagi, sedih juga. Cuma sedihnya 2 minggu doang. Ya, minggu berikutnya dia cari gacuan baru. Tapi Masya Allah, sedih itu bagian daripada fitrah manusia ketika ada orang yang dicintainya meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kesedihan karena musibah kematian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan nikmat manakala si mayit dulunya semasa hidupnya dia punya harta, dia punya bandek. Ketika dia meninggal dunia, maka hartanya dianggap tidak ada pemiliknya. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagikan kepada ahli warisnya. Maka Masya Allah, membagi harta warisan itu bukan kejahatan, tapi bagian daripada syariat yang Allah tetapkan atas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadangkala yang namanya nikmat bisa berubah menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sih warisan itu bisa berubah? Dan padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak kerja, kita kagak usaha, tiba-tiba ada kerabat kita meninggal dunia, kita termasuk ahli warisnya, kita mendapatkan harta warisan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara membaginya harus berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha membagikan harta warisan itu kepada kita sekalian. Karenanya fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat kita sungguh miris. Yang tadinya nikmat bisa berubah menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sih warisan itu bisa berubah jadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manakala penanganan waris tidak dilakukan secara tepat. Siapa sih sebenarnya ahli waris yang menerima warisan itu? Kita juga harus tahu siapa yang bukan ahli waris. Karena tidak semua kerabat yang ada di tengah-tengah seorang yang meninggal dunia, tidak semuanya sebagai ahli waris. Karena ada kerabat ahli waris, ada kerabat yang bukan ahli waris. Dan tiba-tiba ketika warisan itu dibagi, ada orang-orang yang bukan ahli waris kita. Dia malah mendapatkan harta warisan. Maka apa yang didapat itu bukanlah sebuah nikmat, tapi bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contohnya? Anak angkat, anak asuh, anak adopsi. Hukum mengangkat anak itu hukumnya haram. Kenapa kok haram? Kata Nabi apa? Man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang memanggil nama yang bukan bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram buat dia.
Jadi yang diharamkan mengangkat anak dalam Islam itu manakala si bapak angkatnya nisbahkan nama yang bukan bapak sesungguhnya si anak angkat ini. Entah dia membayar, entah dia membuat akte palsu, si fulan bin fulan ini padahal bapak angkatnya bukan bapak aslinya. Nah, ini haram. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, mengangkat seorang anak yang namanya Zaid bin Harith. Zaid bin Harith dinamakan Zaid bin Muhammad. Beliau kemudian menikah dengan Zainab al-Jahash, seorang putri daripada kalangan bangsawan Arab kala itu. Namun di tengah perjalanan rumah tangganya, Zaid bin Harith menghadapi perceraian dengan istrinya. Ketika Zaid dengan Zainab ini kemudian bercerai, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Sehingga gemparlah masyarakat pada waktu itu. Mereka menyangka, masa sih mantan mertua ame mantan mantunya kemudian dia menikah. Ya, padahal yang terjadi sesungguhnya Zaid itu yang masyarakat tahu Zaid bin Muhammad padahal bukan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab diperbolehkan. Kenapa? Karena ya Zainab itu bukan mantu beneran, ya, tapi daripada istri anak angkatnya itu. Karenanya turun ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyebut nama Zaid dengan nama bapak aslinya. Jadi yang namanya mengangkat anak itu ya hukumnya haram manakala ya bapak angkatnya menisbahkan nama yang bukan bapak aslinya. Nah, anak angkat ini tidak saling mewarisi, bahkan dia bukan mahram. Karenanya kalau ada ayah angkat menikahi anak angkatnya, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Jamaah sekalian, kalau ada ayah angkat nikahin anak angkatnya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa haram? Karena anaknya laki-laki. Ya, masa ayah nikahin anak laki-laki angkatnya. Tapi kalau anak angkatnya perempuan, maka ini dibolehkan dalam syariat Islam. Cuma masalahnya, kalaupun boleh tuh anak mau apa enggak gitu. Ya, artinya apa? Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya itu bukan mahram. Sehingga tidak ada yang namanya hubungan saling mewarisi. Nah, ketika pembagian warisan, tiba-tiba anak angkat ini merasa dirinya adalah anak daripada si fulan. Padahal fulan ini adalah bapak angkatnya. Ya, dia melihat ada bukti bahwa dia mendapatkan akte kelahiran misalnya. Ya, padahal akte kelahirannya palsu. Ya, dia mendapatkan warisan. Ya, padahal warisan itu ya tidaklah boleh seorang anak angkat menerima warisan daripada ayah angkatnya, orang tua angkatnya. Kenapa? Karena tidak ada sebab saling mewarisi. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nikmat warisan bisa berubah menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala manakala penanganan waris tidak dilakukan secara cepat. Ada banyak yang nanya itu, ya Ustaz, bagi warisan itu sunnahnya kapan? Ya. Kata ulama, bagi warisan itu asra ahsan, lebih cepat, lebih baik. Ketika seorang meninggal dunia di pagi hari, ba'da zuhur selesai disolatin, ba'dal asar selesai dikuburin, maka kata Nabi apa? Asri'u bil janazah, percepatlah pengurusan jenazah itu. Yang kita tahu bahwa jenazah ketika seorang meninggal dunia, kita mandikan, kita kafani, kita solatkan, kita kuburkan. Sebatas itu, padahal tidak. Tatkala si mayit itu meninggalkan harta, maka kita keluarganya, ahli warisnya wajib menyelesaikan harta warisan peninggalan si mayit itu. Bayangkan kalau seandainya ditunda-tunda, berlama-lama, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, nggak dibagi tuh warisan, apa yang terjadi? Kadangkala rumahnya ada, sertifikat udah digadai di bank. Kadangkala buku tabungannya ada, iya, tapi ternyata duitnya nggak ada. Kenapa? Diambilin di ATM terus. Ya, ada si perhiasan ditinggalin, ya, almarhumah ibunya.
Ya, suratnya doang, bandeknya kagak ada. Kenapa? Dipinjam sama salah satu ahli waris buat modal usaha. Ini bayangin. Ya, kalau ternyata warisan itu hartanya digunakan untuk usaha sebelum dibagikan menjadi bagian waris kepada ahli warisnya. Ya, kalau untung usahanya mendingan. Tapi kalau ternyata rugi, siapa yang harus mengganti kerugian hilangnya ya harta warisan ini? Maka bisa saja orang itu berlambat-lambat membagikan harta warisan yang kita khawatir. Ya, warisan itu ada yang makan secara sengaja, ada yang memakan secara tidak sengaja. Yang walhasil ketika dibagi, udah kagak ada bandenya. Ya, dikuasai hanya segelintir ahli waris saja. Nah, ini kita khawatir nikmat bisa berubah jadi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, warisan itu nikmat bisa berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika penanganan waris tidak dilakukan secara benar. Ya Ustaz, kalau saya bagi warisan, bagi rate gimana? Kan kita sama-sama ridho nih. Nggak bisa. Ya, membagi sama rata laki dengan perempuan hukumnya haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat itu dengan kata-kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haudzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian. Kata yusikumullah, kata para mufassir, ini kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amarokumullah. Amaro perintah, yusikumullah perintah juga, kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amaro. Ya, Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum membagi harta warisan kepada anak-anak kalian lidzakari mithlu haudzil unthayain. Satu laki-laki jatahnya adalah 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau ada orang yang membagikan harta warisan ya, kemudian dibagi laki dengan perempuan sama rata, alasannya dia udah sepakat, dia sama-sama ridha. Ya, ternyata kesepakatan itu tidak lantas menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jadi kalau ada orang merasa bahwa dibagi rata dengan tujuannya baik, tapi tidak benar, ya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka amalan itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kala kan gitu, kita punya saudari perempuan, ya dibagi itu warisan, perempuan dapatnya satu bagian dari yang laki-laki, dia pakai ngancem. Ya, pokoknya gue nggak mau tahu bagi rate bagian gue dah. Ya, kalau nggak dibagi rate nih, jangan anggap gue saudara lu katanya. Ini yang terjadi, dia nggak sadar tuh. Dia memakan harta-harta yang haram, yang itu berupa nikmat dari Allah, tiba-tiba berubah menjadi laknat Allah, manakala mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam ini. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masih semangat ngomongin warisnya. Nah, ini ada beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan bagaimana mereka membagi harta warisan itu. Tadi sudah disampaikan ada orang yang membagi warisan dibagikan sama rata laki dengan perempuan, hukumnya apa? Haram hukumnya, nggak boleh. Ya, kenapa sih Islam begitu keras ya mengatur harta-harta yang ada di tengah-tengah kaum muslimin? Sebagaimana hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW beliau pernah sampaikan di tengah-tengah para sahabat bahwasannya nanti ketika seorang meninggal dunia akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Di antara 4 perkara, 1 perkara, 2 pertanyaan. Apa? Anil amwal, di antaranya harta yang ditanyakan. Dari mana kau dapatkan harta itu, kemana kau belanjakan harta itu. Jadi Masya Allah ya, ini untuk menyelamatkan kita. Jangan sampai kita punya harta di dunia, harta yang malah menjerumuskan kita pada jurang-jurang neraka, jurang-jurang kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana di masyarakat kita kadangkala ya mereka membagi harta warisan itu menunggu salah satu pasangan meninggal dunia kemudian. Seorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya, ditinggal wafat oleh ayahnya, kemudian masih ada ibunya.
Ya, bertahun-tahun warisan nggak dibagi. Saya tanya, Bang, babe ente kan udah meninggal, udah lama itu. Ya, ngomong-ngomong ada warisannya nggak? Wah, ada banyak, Ustaz. Kenapa nggak warisan babe ente nggak bagi? Apa jawabnya? Nggak enak, Ustaz. Ya, masih ada emak saya. Ya, masih ada ibu saya. Terus gimana? Mau kapan mau dibaginya? Ya, entar dah. Ya, nunggu gitu ya. Nunggu apa maksudnya? Ya, nunggu dah. Gitu dah katanya. Ya gitu gimana sih, Bang? Ya, nunggu emak saya nyusul dah. Masya Allah. Ya, ternyata ketika seorang meninggal dunia, dia punya istri atau dia punya suami, banyak orang-orang anak-anaknya ini tidak mau menyegerakan harta warisannya. Kenapa? Menunggu orang tua yang berikut yang masih hidup meninggal dunia kemudian. Padahal kita tidak pernah tahu siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal belakangan. Ya, mungkin saja yang wafat itu suami. Ya, istri belakangan, suami jadi pewaris, yang istri menjadi ahli waris yang hidup. Bisa saja istrinya wafat, jadi pewaris. Suaminya masih hidup, jadi ahli waris. Atau mungkin anaknya. Ya, orang tua meninggal, anaknya hidup jadi ahli waris. Orang tua pewaris. Ya, atau bisa saja anaknya wafat, ya jadi pewaris. Ya, kemudian orang tuanya masih hidup, jadi ahli waris. Kita nggak pernah tahu. Dan orang yang saya tanyakan itu, kapan mau dibagi warisan? Katanya, entar nunggu emak nyusul babeh katanya. Ternyata dia duluan meninggal dunia. Ya, ini bagaimana kemudian kelanjutan pembagian harta warisannya? Ya, bertahun-tahun sampai dengan hari ini ternyata keluarga ada 7, ya tinggal 3 doang yang masih hidup. Dan diantaranya ada apa? Cucu-cucu yang ditinggal mati oleh emak sama bapaknya, anak daripada almarhum si fulan itu. Ini yang kadang-kala bikin ribet, ya, menghitung warisan jadi sengketa. Masalahnya apa? Kurangnya ilmu di antara kita sekalian. Jadi ternyata ketika pasangan meninggal dunia, entah itu suami atau istrinya, ya yang dibagikan waris oleh kita adalah ya harta yang ditinggal wafat oleh istri yang meninggal atau suami yang meninggal dunia. Ya, kalau yang masih hidup ya jangan dibagikan warisannya. Kenapa? Ya dia masih hidup. Ya, justru yang kita bagikan waris itu kepada ahli warisnya adalah seorang yang meninggal dunia, dia meninggalkan harta. Ya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bentuk yang terjadi juga di masyarakat kita kadangkala sebuah pernikahan itu kadangkala tidak hanya menyatukan perasaan saja di tengah-tengah pasangan suami istri. Suka duka, ya, senang bahagia itu dirasakan bersama. Enggak cuma perasaan doang ternyata. Ya, termasuk masalah kepemilikan harta yang dianggap ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka dengan adanya sebab pernikahan itu dianggap hartanya ya itu menjadi kepemilikan bersama. Itu tertuang di dalam hukum positif di negeri kita, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74, ya, yang dikenal dengan harta gono gini. Padahal dalam Islam itu yang namanya kepemilikan bersama hanya diakui. Ya, pertama akibat apa? Adanya kepemilikan bersama dengan saham bersama. Ya, yang kedua mungkin adanya akibat turunan. Ya, suami punya rumah 500 meter, dia bagi separuh buat bininya. Ya udah, jadi paro-paro. Akibat apa? Adanya deklarasi hibah dari suami memberikan kepada istrinya separuh harta berupa rumah itu. Ya, jadi yang namanya harta bersama itu tidak dipengaruhi oleh sebab pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sesungguhnya ya maqasid aslihnya apa? Ya, penghalalan pergaulan jima antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Maka di dalam Islam itu tidak ada harta bersama dipengaruhi karena pernikahan. Tapi kalau disebut dengan harta musyarakah, harta yang dimiliki dengan saham bersama, beli rumah patungan. Rumah harga 1 miliar, ya, laki punya duit 600 juta, kurang, bininya punya 400 juta, patungan dia, kebeli tuh rumah, maka rumah ini sahamnya apa? Musyarakah. Saham bersama. Ya, suami 60%, istri 40%. Ketika istrinya meninggal dunia, tidak lantas rumah itu menjadi semuanya milik suami, tapi milik siapa? Milik ahli waris yang mana? Yang 40% milik almarhumah istrinya. Suaminya ahli waris,
Ya, anak-anaknya ahli waris. Kalau si istri yang meninggal punya orang tua, orang tuanya pun juga sebagai ahli warisnya. Ya, nah, ini juga hati-hati nih. Ya, dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri adalah milik istri. Ya, jangan sampai karena adanya dianggap harta bersama, tiba-tiba si wanita ditinggal mati suami, mau bagi warisan, parok dulu 50% gono gininya. Padahal dia sendiri tidak punya peran apapun dalam memiliki harta itu. Ya, ini yang jadi masalah ya. Tidak selamanya harta suami jadi milik istri. Ya, kecuali apa yang dimiliki suami bisa berpindah kepemilikannya kepada istri dengan adanya 3 jalur. Pertama, adanya nafkah. Sandang, pangan, papan, pulsa, dan kuota. Wah, Masya Allah. Ya, sandang sama pangan, ya ketika diserahkan kepada istrinya, maka itu milik istri. Tapi untuk urusan papan, ya urusan tempat tinggal, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya bahwasannya suami tidak wajib membelikan rumah untuk istrinya, istrinya mendapati rumah suami hanya mendapatkan sisi manfaat saja. Karena yang wajib atas suami kepada istrinya adalah apa? Askinu hunna. Ya, tempatkanlah istri-istri di tempat di mana kau bertempat tinggal. Jadi istri itu punya punya hak manfaat. Dia bisa tinggal di rumah suaminya, ya. Kecuali itu rumah dikasih dari suami ke bininya. Neng, udah puluhan tahun kita menikah, ya, sebagai bukti cinta abang sama lu nih. Ya, abang hadiahin di rumah, ame isinya buat lu. Nah, atau kalau begitu, pindah kepemilikannya. Itu sudah punya istri itu. Istri yang cerdas, besok panggil notaris. Ya, kalau sudah panggil notaris apa? Ya, balik nama, itu jadi milik istri. Kalau istrinya meninggal dunia, maka itu menjadi warisan lagi. Ya, suaminya dapat, anak-anaknya dapat, ya, orang tua si istri juga mendapatkan bagiannya. Jadi Masya Allah nih kadangkala ada mereka-mereka yang tidak paham, ya, ketika pernikahan seakan-akan menjadi milik bersama. Padahal pernikahan itu hanya menghalalkan hubungan jima laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi tidak ada tuh karena pernikahan jadi milik bersama kecuali dengan kasus tadi. Ya, atau misalnya suami istri dia punya usaha bersama. Pagi sampai sore hari umplek-umplekan aja di pasar dia. Ya, dia ngapain? Dagang bahan, dagang sayuran, dagang ikan di pasar, ya. Tiap bulan dapat untung, nggak dibagi, nggak digaji istrinya. Kenapa? Istrinya bukan karyawan. Dia kerja sama aja laki bini. Ya, ketika dapat gaji bulanan, sebulan ada, bukan gaji bulanan, untung, ya, dari usaha sebulan itu, maka berlakulah untung tadi dimiliki dengan saham bersama. Kalau nanti beli tanah, beli rumah baru, beli mobil, beli perhiasan dari keuntungan hasil dagang bersama tadi, berlakulah 50% menjadi harta mustarakah. Ya, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian ya, ada kadangkala orang memahami begini. Ya, ketika suami meninggal dunia, tiba-tiba istri kadangkala menjadi penguasa tunggal peninggalan suami. Warisan anak yatimnya nggak diurusin. Ya, kadangkala dia punya orang tua, orang tuanya nggak dibagi juga. Ya, orang tua suami, si mertua. Ya, kadangkala si suami punya anak perempuan doang, laki kagak ada. Ya, bapaknya atau orang tua si laki-laki ini, si ayahnya nggak ada. Tiba-tiba dia punya saudara, maka saudara bisa mendapatkan warisan manakala seorang meninggal dunia, nggak punya anak laki-laki, nggak punya cucu laki-laki dan laki-laki, nggak punya ayah, nggak punya kakek. Ya, nah ini kalau warisannya tidak diurusi, ya dikuasai oleh istri yang ditinggal mati suami. Ya, inilah yang jelas bahwasannya yang suka makan harta anak yatim bukan orang lain tapi ibu kandungnya sendiri. Nah, kita khawatir justru si wanita ini malah memperkaya dirinya sendiri, dia pakai itu harta anak yatimnya. Padahal si anak-anak yatim ini punya warisan dari ayahnya. Ya, nah ini seringkali terjadi. Nah, sehingga kalau ada istri-istri yang suka menguasai peninggalan harta suami, dia nggak mikirin tuh bagaimana membagikan warisan itu kepada ahli warisnya. Ingat pesan saya tuh, itu bini kalau belum mati jangan dikubur. Iya dong, ya. Kalau belum mati dikubur ya bisa berontak dia ntar, ya bisa ngamuk-ngamuk dia, ya. Jadi kalau belum mati itu bini yang suka nguasain harta suami jangan lu kubur dah.
Ya jangan ngamuk di entar. Ya. Nah, ini penyimpangan yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Istri ditinggal mati suami, tidak mau menyegerakan pembagian harta warisannya. Menjadi penguasa tunggal peninggalan harta suaminya. Ya, kemudian selanjutnya, ya, yang kadang-kala terjadi di masyarakat kita adalah bagaimana pembagian harta warisan ini tidak memakai ketentuan Allah. Ya, mereka ngakunya sepakat, udah saling ridho, ya. Nanya sama ustadz di kampung, "Tat, ane punya warisan, cara baginya gimana?" "Lu bagi rata aja dah," katanya. "Yang penting lu pada ridho aja, nggak pada berantem, udah," katanya. Masya Allah. Ya, ini yang kata Nabi, ya, ilmu waris ini wahwa yunsa, akan dilupakan orang, wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut di tengah umatku, ya faktor ini. Ya, orang tak lagi mau berhukum dengan bagaimana membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdasarkan kesepakatan. Memang, ya, kalau kita bicara tentang kaidah as-sulhu bainal muslimin jaizun. Ya, perdamaian di antara kaum muslimin itu hukumnya boleh. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim ini boleh bersepakat, tapi tidak semua kesepakatan boleh kita setujui. Illa, kecuali apa? Syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kesepakatan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, bagi rata sepakat, laki perempuan haram hukumnya. Wanita jadi anak perempuan beda bagiannya, sebagai istri lain lagi bagiannya. Ya, sebagai saudara perempuan sekandung beda lagi, yang seayah saja lain, yang seibu saja lain, sebagai ibu lain, sebagai nenek bagiannya berbeda. Ya, jadi nggak bisa disamakan antara bagian laki-laki dengan perempuan. Ya, harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waktu kita cukup singkat ini, ya. Jadi ketika kita melihat fenomena banyak orang memakai hukum adat dalam menyelesaikan perkara waris di rumah tangga mereka. Ya, padahal memang kaidah fikih menyebutkan al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asalnya adat tradisi itu hukumnya mubah saja, boleh. Selama apa? Selama dia tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagi warisan dikasih perempuan saja, laki enggak, haram hukumnya. Diberikan kepada yang laki, yang wanita kagak, haram hukumnya. Apalagi dibagi rata, hukumnya pun haram. Jadi harus bagaimana Ustaz? Lidzakari mithlu haudzil unthayain. Salah satunya adalah bagian anak-anak laki dan perempuan, bagian laki 2 kali bagian anak perempuan. Ya. Nah, jadi kita berharap itu tidak sampai terjadi di hadapan kita. Warisan itu nikmat dari Allah, ya. Bukan perkara yang tabu, bagi warisan bukan kejahatan, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mendoakan, ya, buat antum-antum yang barangkali sudah terlanjur bagi rata, ya, bagaimana cara tobatnya kepada Allah, hitung ulang. Setelah dihitung ulang, siapa yang makan bagian siapa, pulangin udah. Tapi masalahnya Ustadz, kalau begitu kan bandeknya udah habis Ustadz. Ya udah jadi utang lu dah. Ya, lu utang sama saudara, lu bayar. Ya, mau dicicil boleh. Kenapa? Karena kita membagi harta warisan tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya berharap hari ini mudah-mudahan kita tercerahkan. Waktu yang singkat ini kita dibatasi dengan adanya PSBB, ya, kita harus banyak mendukung juga fatwa para ulama untuk tidak banyak berkerumun. Ya, untuk itu sebagai penutup, mudah-mudahan, ya, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, nikmat-nikmat warisan yang telah antum terima, baik yang akan antum terima, mudah-mudahan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting seberapa besarnya, tidak penting apakah dikit yang kita terima, tapi harus yakin ketika Allah perintahkan sesuatu, ya, di situ ada keberkahannya, dan berkah harta warisan itu lebih berkah ketimbang harta yang antum cari selama ini. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.